Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Bari Bintang Saukani Satria dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NRP akhir 024. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yaitu tentang chapter 5 yaitu Mountain Belt and the Continental Crust atau sabuk pegunungan dan juga kerak benua. Jadi untuk pengenalan ini kita akan mempelajari tentang sabuk pegunungan dan juga kerak benua. Jadi gunung itu apa sih? Gunung itu adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas gitu. Namun pada saat kali ini kita mempelajari tentang rantai panjang gunung yang disebut dengan mountain belt. Contohnya Himalaya atau Andes. Jadi proses terbentuknya gunung itu melibatkan patahan, lipatan, aktivitas vulkanik, metamorfisme, dan plutonisme yang semuanya berkaitan dengan teori tektonik lempeng. Jadi faktor penting dalam pengenalan di chapter pertama ini yaitu evolusi pegunungan yang adalah deformasi tektonik dan juga ada isostasi dan juga erosi. Gitu. Ya akan saya jelaskan di yang sudah saya sempat jelaskan di bab-bab sebelumnya. Jadi kalau isostasi itu tentang penyesuaian dari vertikal kerak. Misal keraknya bertambah ke atas, lalu itu bagian yang bawah akan terus-menerus tererosi. Jadi terjadinya keseimbangan di dalam sebuah kerak itu ada di dalam sebuah gunung itu. Yang selanjutnya yaitu bab characteristic of major mountain belt. Jadi bagian ini itu menguraikan tentang ciri-ciri utama sabuk pegunungan besar di dunia. Yang pertama yaitu ada size and alignment atau sabuk pegunungan bisa membentang ribuan kilometer panjangnya, tapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer gitu. Jadi dia bisa membentang ribuan kilometer panjangnya, tapi lebarnya itu hanya sekitar ratusan kilometer. Jadi contohnya itu kayak misal Himalaya, lalu ada Andes, lalu ada Cordillera Amerika Utara gitu. Jadi sebagian besar sejajar dengan tepi benua disebut coastline karena terbentuk di batas lempeng antara konvergen atau tabrakan antara kedua kerak atau kedua lempeng gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah age of mountain belt and continents atau umur dari sabuk benua dan juga kerak. Jadi gunung yang tinggi biasanya lebih mudah secara geologis, misalnya Himalaya itu baru sekitar 45 juta tahun yang lalu. Lalu ada gunung tua seperti Appalachia yang terbentuk sekitar 250 juta tahun yang lalu dan sekarang lebih rendah karena terjadinya erosi tadi atau terjadinya isostasi itu, penyesuaian terhadap tinggi dari sebuah kerak atau gunung. Lalu ada bagian yang stabil dan sangat tua disebut craton seperti Canadian Shield. Lalu untuk yang selanjutnya ada thickness and characteristic of rock layers. Di daerah craton, lapisan sedimen tipis berkisar sekitar 1-2 km. Di daerah pegunungan, lapisan sedimen bisa kurang dari 10 km, bisa lebih dari 10 km. Seringkali hasil endapan laut di tepi benua itu aktif dan pasif. Gunung punya lapisan batuan terlipat dan patahan karena tekanan yang tinggi saat mengalami orogeny. Yang selanjutnya yaitu adalah patterns of folding and faulting. Jadi lipatan terbentuk karena tekanan atau kompresi, bisa terbuka, bisa miring, atau bahkan bisa terbalik. Nah, patahan balik ini atau thrust fault umumnya itu di daerah orogeny. Jadi pola ini tuh kayak menunjukkan pemendekan kerak bumi selama pembentukan pegunungan gitu. Lalu ini ada metamorfisme dan plutonisme. Jadi di bagian dalam sabuk pegunungan terdapat batuan metamorf dan granit plutonik. Jadi bagian awal sedimen dan vulkanik ini berubah karena tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi kadang sampai mencair gitu atau migmatit namanya. Yang selanjutnya yaitu ada magma dari kerak bawah yang naik membentuk batholiths atau massa granit besar. Dan yang selanjutnya yaitu adalah normal faulting. Jadi setelah fase orogeny berakhir, bisa terjadi patahan normal akibat perenggakan kerak. Ini tuh menghasilkan seperti blok patahan atau fault block mountain seperti Sierra Nevada. Thickness and density of rock atau massa jenis dari sebuah batu. Jadi gunung memiliki kerak yang tebal dan lebih ringan dibanding kerak samudra gitu. Hal ini membuatnya mengapung lebih tinggi di atas mantel
Jadi isostasi tersendiri. Jadi terkait dengan densitas atau density massa jenis itu sangat berpengaruh dalam terapungnya sebuah benda gitu. Khususnya pada kasus kali ini yaitu gunung dan juga kerak. Yang selanjutnya yaitu adalah feature of active mountain range. Jadi sabuk pegunungan muda masih aktif secara tektonik. Jadi sering terjadinya gempa, terus adanya vulkanisme, dan juga ada palung laut dalam atau trenches di dekatnya seperti Andes gitu. Yang selanjutnya yaitu ada evolution of mountain belt. Jadi bagian ini menjelaskan tentang sabuk pegunungan yang terbentuk dan berkembang melalui berbagai tahap. Yang pertama yaitu ada orogeny atau periode deformasi intens selama jutaan tahun karena konvergensi lempeng. Nah, lalu ada tiga tipe konvergensi yang membentuk pegunungan, yaitu ocean continents convergence. Contohnya seperti Andes. Lalu ada arc continent convergence, contohnya seperti kepulauan bergabung ke benua gitu. Jadi pulaunya bergabung gitu, kayak disatukan gitu. Lalu ada continent convergence, contohnya Himalaya, Alpen, Ural gitu. Jadi proses ini menghasilkan lipatan patahan balik vulkanisme dan metamorfisme. Jadi contoh khasnya siklusnya itu kayak dijelaskan oleh siklus Wilson atau Wilson cycle, yaitu pada saat laut terbuka lalu tertutup lagi oleh tabrakan benua gitu. Jadi lalu yang selanjutnya itu ada post orogenic uplift and block faulting stage. Jadi setelah gaya horizontal berkurang terjadi pengangkatan isostatik. Jadi kadang bagian kerak yang naik ini retak menjadi blok miring atau tilted fault block kalau nggak salah. Contohnya itu ada di US, di AS. Lalu yang selanjutnya ada uplift. Jadi ini bisa membuat pegunungan hidup lagi atau rejuvenation. Seperti Apache yang terangkat kembali dan setelah lama stabil gitu. Yang selanjutnya yaitu ada the growth of continent. Jadi benua yang bertambah besar ini karena sabuk pegunungan itu terbentuk lagi di tepi-tepi pinggiran dari sebuah benua itu. Lalu dari setiap orogeny itu menambah kerak baru melalui endapan sedimen dan intrusi magma. Jadi secara umum batuan semakin muda jika semakin jauh dari inti benua. Lalu ada displaced terranes atau terrain, bagian kerak yang karakteristik sama dengan batuan seperti sejarah geologinya. Lalu ada kadang tergeser atau menempel gitu ke benua akibat pergerakan lempeng. Jadi jika asalnya sangat jauh disebut exotic terrane. Bagian Amerika contohnya kayak yang di Alaska dan juga Kanada gitu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi gunung itu terbentuk karena orogeny atau kompresi lempeng dan berkembang lewat isostasi serta erosi gitu untuk mencapai sebuah kestabilan dari sebuah gunung itu sendiri. Jadi setelah jutaan tahun pegunungan bisa tererosi menjadi dataran yang stabil atau craton. Nah, benua tumbuh lewat dari pembentukan sabuk pegunungan baru dan penambahan terranes gitu atau bagian-bagian di sisi-sisinya gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.